Dan malam hari ini seperti biasa, tapi nggak biasa-biasa sepertinya, karena ada 1, 2, 3, 4 orang di sini yang akan membagikan pengalaman hidup mereka ya. Apa topiknya? Jangan bersuara dulu. Oke. Jangan bersuara dulu karena kita akan perkenalkan satu-satu nih. Ada tadi tamu yang sudah datang, ada Fitri dan siapa ini? Siapa? Hai, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini senyum-senyum sumringah atau senyum-senyum apa? Senyum bahagia. Senyum bahagia. Kak Raisa, apa Iya. kegiatan? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Kalau kegiatannya sih ya Nanti masih menunggu apa nih? menunggu apapun termasuk jodoh. Oke. Ya, suara kreatif itu tadi Kak Raisa, sekarang ada di sampingnya Kak Fitri. iya, halo. Halo Fitri. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, itu kayak mana ya gitu katakannya? Kalian tadi janjian atau gimana? Dan tiba-tiba pas dikabari itu Awalnya nggak ada janjian sih ya. Tiba-tiba di telepon katanya Fitri, ayo kita keluar. Mau kemana? Ayolah temenin. Awalnya gitu, cuma bilang temenin. Ataunya ternyata pas sudah jumpa, ayo kita ke RRI, ada panggilan dari Irfan. Loh, ngapain? Ayo untuk nanggepi sharing-sharing orang aja. Awalnya gitu. Ternyata sampai di sini berubah. berubah apanya? Ternyata jadi salah satu narasumber juga. Iya. Karena semua artinya di sharing time itu semua orang bisa nge-share, Iya. termasuk dua orang ini yang kita akan sapa. Halo kalian. Halo. Dia kayak bosan gitu. Beda ya cara nyapanya. Oke. Aku nggak nanya kabar kalian, bilang aja. Ya malam ini Masih paling pesan kan? Cruella. Aku mau bilang Cruella. Oh kita Cruella 1, Cruella 2. Baiklah, mic-nya dibagikan aja. Kami adalah duo Cruella. Nggak usah, ada yang baiknya kan si Estella. Kenapa? Oh iya Estella. Tunggu, stop. Esteller. Nah sebenarnya kita nanggapi curhatan orang ini sih. Oh, Aku nggak tahu di antara kalian siapa sih yang bermasalah gitu ya. Bermasalah. Karena topiknya ini pernah gagal pasti ya. Menyerah enggak ya? Jangan. Move on. Yuk sharing bersama tentang bangkit dari kegagalan. Aku pengen bagi dari kubur. Gagal apa? Bangkit dari tunggu. kegagalan. Boleh dari gagal apa aja boleh. Kenapa waktu kita berdua yang ngomong rasanya kayak suara penuh? Bener. Tapi Kayak waktu kakak yang ngomong agak lembut gitu. Kita kok kejam gitu suara. Kita lembutkan sedikit. Oke. Oke. Nah, definisi kegagalan menurut kalian apa sih? Ya, Tadi gagal. Gagal itu ya apa? Ya gagal. Tidak berhasil. Nggak dapat sasaran. Nggak dapat sasaran. Gak tepat sasaran. Oke. Fitri. Definisi gagal ya. Kalau menurut aku definisi gagal itu ya harus bangkit. Coba lagi Coba sampai lagi. berhasil. Kak Reza. Aduh, apa ya? Setidaknya dapat pelajaran hidup kali ya. Dapat pelajaran hidup. Berarti selama ini sebelum gagal nggak pernah dapat pelajaran hidup ya? Berarti kita kalau mau sekolah ya udah gagal aja karena itu pertanda kita belajar gitu ya. Kalau biasanya kalau biasanya kita baca-baca motivasi gitu kan, kegagalan adalah Keberhasilan yang tertunda. yes. Mau begitu kita. Ya ampun. Iya. Tapi seberapa sering kalian gagal? Itu dulu. Nggak pernah Nggak itu ngitung, sih. iya benar nggak ngitung. Seberapa sering ya? Bisa skalanya kan ini. Kalau aku pribadi dalam nikah tiap tahun sering gagal. Kayak ceritanya sama. Oke, kita itu nikah kan. Kalau yang lain-lainnya nggak tahu, soalnya hidupku flat banget sih slow aja. Kita nggak, kadang-kadang kita nggak nganggap itu suatu kegagalan ya kan. Itu kayak takdir aja sih. Udah Bener. takdir gitu. Betul. Ya nggak dinikmati aja ya. Bener. Belum nikah juga. Belum. Ya pernah gagal. ya ternyata sahabat kredit ternyata yang ada di studio ini adalah Z ya. Belum menikah. Zombie. Zombie ya benar zombie. Oke, nah
relate dengan topik kita malam hari ini gitu kan. Move on kalian itu gimana sih? Oke. Mungkin dari Fitri dulu. Fitri, rumus move on menurut kamu? Dari tadi Fitri duluan ya. Kak Fitri yang mana nih Kak Fitri? Halo. Halo juga. Kak Fitri coba mepet ke ini Iya, dong, boleh. Kak Raisa dong, kayak kami gini Iya, nempel gitu. oke, ya. Biar kita tuh cepat banget di kamera gitu loh. Oh gitu. Aku kayaknya gak masuk. Siapa Anda? Aku tambahin satu lagi di atas boleh? Gak bisa. Udah Oke, Kak Fitri. mau suara aja ya. Tips move on ala Fitri gitu. Tips move on. Hmm. Bangkit, jangan pernah nyerah, serahin semuanya sama Allah dan berusaha tetap jadi harus orang baik selamanya. Tetap harus jadi baik. Yes, Gitu aja. yes. Be kind. Wow. Ini apa katanya? Bangkit 2 kali bilang bangkit. 3 kali, Tiga kali, bangkit. Itu kenapa harus Kalau 3 kali? dari kubur Kenapa harus 3 kali? Karena kegagalan itu kan gak cuma 1 kali. Setiap Ah, manusia kan oke. pasti pernah mengalami kegagalan lebih dari 1 kali dalam kehidupannya. Jadi kalau aku nanggepi kegagalan itu ya coba lagi, bangkit lagi, koreksi diri lagi. Mungkin ada yang kurang baik atau mungkin ilmunya juga kurang, ya belajar lagi kayak gitu. Tapi intinya tetap serahin saja sama Tuhan sih. Keren. Oke. Tapi menurut Kak Raisa gini, apa yang bilang Fitri tadi ya, bangkit gitu kan. Dan menurut Kak Raisa kegagalan itu lebih banyak faktor kitanya yang salah atau memang ya udah takdirnya yang salah gitu. Di kedua-duanya sih kayaknya ya. Jangan dong, pilih salah satu dong. Apa ya? Kayaknya lebih ke kitanya yang banyak salah sih kayaknya. Apakah kalian setuju? Tidak. Jess? Enggak sih. Aku nggak setuju. Aduh, Karena apa ya? Terlalu nyalahin diri sendiri Iya, juga tidak jadi boleh. itu buat kita gagal move on. Yes, itu bikin mental kita nggak sehat sebenarnya. Iya, Kalau misalnya benar. kita selalu menyalahkan diri sendiri, aku tidak baik. Sebenarnya enggak, itu memang udah suratan takdir aja Iya, sih. benar. Iya, kalau menurut kami ya, Cruella. Ini Ya, intinya kalau gagal itu, misalnya nih, kita ada target nih dan kita gagal, itu bukan kesalahan kita sepenuhnya, tapi melainkan Bisa jadi orang-orang situasi yang terkait. juga. Iya, benar itu. Jadi aku ingat satu kata-kata nih yang sering nongol di IG. Ketika Allah menghancurkan rencanamu, sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kamu dari rencanamu. Iya, benar. Begitu. Jadi kalau misalnya kita punya rencana apa, terus tiba-tiba gagal, ya udah kita terima aja gitu loh. Mungkin ada yang terbaik ya. Memang pada awalnya sih berat gitu kan. Kenapa kita merasa berat? Karena memang dari awal kita udah menaruh harapan besar ke rencana itu. Benar. Jadi tipsnya itu kalau menurut aku sih, Jangan udah terlalu aja. berharap ya. Slow aja gitu. Mau berhasil ya ayo, mau enggak ya udah nggak apa-apa lah. Aku tetap move on, tetap berjalan gitu. Life must go on. Iya benar. Kita Iya, memang harus menaruh harapan sih sebenarnya ya. Bahkan harus semangat untuk hal yang kita capai. Tapi jangan berlebihan juga. kita juga harus Tahu siap porsinya. dengan apa Resiko. kemungkinan buruk Yes. yang akan terjadi. berarti itu tadi ya, menyalahkan diri sendiri itu Nggak baik, Nggak itu baik. nggak baik. nggak baik. Iya. Itu nyerang ke mental sendiri. Iya, benar. Oke. Introspeksi sih kalau misalnya Ya kita kalau nggak gimana kita introspeksi Ah. kalau kita merasa kita nggak salah. ya maksudnya nggak salah salah 100%, enggak aku salah ini. Enggak, maksudnya ya udahlah, ini kan udah jalan takdirnya gitu. Walaupun misalnya kita salah nih, kita salah, ya udah berarti Tuhan udah sengaja menyalahkan kita supaya kita berbeda arah dengan rencana kita itu gitu loh. Itulah jalan Tuhan. Oke, kita kasih contoh satu deh. Satu. Ini satu contoh. Aku mau juara kelas, Oke. tapi aku nggak belajar. Sama aja. Pada akhirnya aku nggak juara. Nah, Itu salah siapa? Salah Tuhan. gini, kamu gitu kan, akhirnya kamu Itu- nggak juara. Bisa aja nanti kalau kamu juara, kamu jadi sombong, kamu jadi hamba Oh, yang jelek. Oke. Aku dapat Tuhan poinnya. menyelamatkan kamu dari kesombonganmu. Berarti apapun hasil yang terjadi itu sebenarnya yang Kehendak terbaik Tuhan. untuk aku. Iya, Oke. benar. Bisa jadi kalau aku juara mah ternyata malah jadi tidak baik. Jadi malah malakin temen ya kan. Iya. Kakak-kakak dua tuh setuju nggak sih? Ya, Oh. setuju lah. Boleh nggak setuju loh? Boleh, kali ini, Berantem juga boleh. kali ini kita setuju karena memang benar ya. Kak, jangan takut sama kami kak, udah divaksin kami kak. Nggak gigit kakak. Nggak gigit.
Oke, nih back to topic. Nah, tadi Fitri udah topik apa namanya? Katanya move on itu adalah bangkit dan jangan putus asa dan terus berdoa gitu kan. Sementara terus belajar. Kak Reza bilang ya kita harus banyak introspeksi diri kita. Kita kembali ke cerita kegagalan kita deh. Oke. Paling nyesek kegagalanmu Joyce adalah Aku pengalaman gagal yang paling nyesek. apa ya? Karena kau gak pernah berencana kayaknya, jadi gak pernah gagal. Makanya jawabannya sesuai. Nggak pernah berencana itu menyakitkan loh. Telak Bener, datar loh itu menyakitkan. Mungkin kegagalanku sekaligus penyesalan kali ya. Oke. Aku baru nyesal. Setelah aku nyesal baru aku gagal. Aku lebih sering gitu. Ini waktu kuliah sih ya. Jadi mungkin waktu kuliah sepele. Oh udah deh, ada satu mata kuliah yang akhirnya ngotorin transkrip aku. Itu dapat E. C. Dan buat aku itu Masih belum kotor-kotor kali. no, karena cuma itu. Kita F biasa aja. Remedial. Enggak loh, karena cuma itu. Oke. Nah, jadi kan ada orang bilang kalau kumlot itu IP-nya di atas 2,5. Aku hitung, udah deh gitu. Ternyata belakangan aku nggak tahu syarat untuk kumlot itu nggak boleh nilai C. Nah, jadi aku pikir udah mungkin bisa diulang. Nggak taunya karena mungkin kepadat jadwal juga segala macam. Oke, udahlah nggak usah diulang toh C gitu, nggak apa-apa lah gitu. Padahal ada kesempatan untuk ngulang ya. Nggak terlalu penting sih gitu, jadi diabaikan gitu. Nah setelah udah wisuda ternyata kayak gini. Aku ngeliat transkrip sendiri, aduh gara-gara satu, aku kok nunda gitu, aku kok bego gitu. Nah jadi ya udahlah aku udah gagal gitu. Itu kan nggak bisa diulang lagi, itu jadi penyesalan gitu. Nggak apa-apa, itu tandanya Tuhan tidak menyuruh kamu sombong. Iya mungkin bener. Lagi-lagi sama ya. Oke lah. Nggak jadi kumlot nggak apa-apa. Iya benar. Tapi tetap sombong dia. Gak kumlot aja sama kamu. Berarti gagal atau tidak tetap sombong. Yang penting sombong. Berarti ini itu kan Tuhan yang rela gagal. coy. Iya kita Itu kumlot. rela, coy. Oke, si kembarannya Elvi. Oke. Kegagalanmu yang paling nyesek. Nggak ada. Gagal belum sebulan. Astaga. Nggak ada sih, soalnya apa ya kegagalan yang paling nyesek. Berhasil Nggak semua ada. kayaknya. Nggak berhasil semua sih. Cuma Ini kalau kayak- gagal itu langsung kayak ya udahlah begini. Bener. Dia sih flat banget ya. Iya. Flat banget. Terlalu slow gitu ya. Hidupnya tak ada motivasinya gitu. Iya bener. Sasaran nggak ada gitu ya. Nothing Kayak aku important. Berarti memang nggak ada. Ya, yang kemarin nggak termasuk kegagalanmu yang apa namanya? Itu pengalaman. Oke. Iya, pengalaman gagal. Skor. Itu sih masih. Iya sih. Kegagalan apa ya? Karena aku udah tahu itu bakal gagal sih. Oke. Jadi kita udah antisipasi duluan gitu kan. Oke, kita kasih tameng ya buat diri sendiri. Yes, kita udah lebih bisa nerima gitu, lebih cepat menerima apa ya? Kayak tameng tadi sih. Tapi sebenarnya bagus gak sih? Apa ya, baik gak sih kalau kita punya sifat atau pikiran yang kalau misalnya ada sesuatu rencana terus kita langsung mikir gagal nih gitu. Apa sih pesimis ya? Bener pesimis. Nggak boleh sebenarnya. Jangan, nggak boleh. Gimana Itu justru menghambat langkah kita dari awal. Kalau pesimis. Tapi kan tujuannya kita pesimis kan untuk menameng diri sendiri juga kan. Siapa tahu gagal ya udah sudah kudugem gitu. Tapi emang ucapan itu Doa. adalah doa. Nggak, lebih mending dia nothing tulus. Dia lakukan apapun hasilnya terserah gitu. Bener. Karena kan kita pernah berharap gitu ya kan. Tahu-tahu tidak berhasil. Nah, itu kan jadi kayak mikir Enggak, kayak kemarin kan dia nothing tulus kan, berhasil jadi enggak gagal kan. Pada akhirnya kan gagal kan. sama siapa? Yang si terakhir. Ya elah. Iya kan? Itu kayak lebih ke ini aja ya. Dia nothing tulus, jadi enggak apa-apa gitu kan. Bener. Sampai sekarang sih Itu kayak itu prinsip yang itu bukan pesimis, itu nothing tulus. Ya udah enggak. prinsip flat gitu ya. Kalau Kak Reza, pengalaman kegagalan Joyce apa? Belum ada sih. Bantu dijelasin nggak? Boleh. Biasanya kalau nggak ada temen yang jelasin. Ya, benar.
Tutup telinganya. Kalau kegagalan belum ada sih, sedih banget tuh. Ya, Ayo Kak Fitri. Tapi pernah gagal kan Kak? Itu pernah gagal. Di sini nggak boleh ketutup ya. tahun ini juga pernah gagal kayak gitu. Ini kita sharing masalah dong. pernikahan atau masalah jodoh, masalah apa? Kalau masalah jodoh, Jodoh. emang jalurnya kemari Kak. Benar. Aigo. Masih ada 4 tahun. Gak apa-apa, gagal itu tandanya mau berhasil. Cuma ketunda. Gak apa-apa kita gagal sekarang daripada kita gagal Dan nanti. Iya, biar kita bisa analisa kan sebenarnya Apa yang jadi faktor? faktor kegagalan itu? Apakah memang dia yang apa? Fuckboy. Fuckboy. Nah, kayaknya kalau untuk Pak Boy Bukan ya, nggak ada tanda-tanda fuckboy dari dia. Ya? Bajingan. bisa jadi ada. Ada. Ya, itu bukan KPI lo ya. Ayo, tisu mana? Tamu loh. Ini ceritanya masih inti. Oh iya, Mas. Ada kegagalan. Nah, ini curiga nih, mulai curiga nih. Kalau udah ngambil tisu berarti Kalau ngukasnya kegagalan lagi. kegagalan yang ngalamin kegagalan yang pasti itu ada di sebelah saya kayaknya ya. Kenapa kalian saling menuduh paling gagal? Tapi semua orang pasti pernah gagal dong ya. Iya. Tapi gimana sih cara-cara kita untuk bisa move on ya, move on. Aku lebih tertarik ke fasenya sih. Aku belum selesai ngomong sih sebenarnya, tapi oke silakan Bu. Pertanyaanku masih belum dijawab. Pertanyaan terlalu berat untuk kami yang hatinya terlalu menyakitkan. Udah, gak usah dijawab. Aku kan nggak tahu kegagalan apa gitu. Iya kan udah pasti ada jodoh. Oh iya, belum tentu. Entah kegagalan yang paling nyesek itu nggak juara di kelas. Bukan. Kamu lu. Sebenarnya kayak Raisa itu nyeseknya gagal menikah. Oke. Gagal menikah, tapi itu kan bukan. Oke lah, itu hal yang Lumrah. bukan lumrah sih. Itu hal yang paling nyesek sebenarnya. Tapi kan kayak kata Evi tadi, mungkin kakak dihindarkan oleh takdir yang kalau kalian bersatu justru malah nggak bagus. Iya kan? Iya. Pemirsa. Oke, berarti nggak ada ya? Nggak ada. Secara spesifik gimana? Fitri. Kalau Fitri kegagalan udah sering ya. Mulai Berapa dari, kali, Kak? Ini gagal apa dulu Kak? Gagal nikah memang ya. Macam-macam ya. Sampai ke pengalaman pribadi soal pernikahan juga pernah. Oke. Terus soal karir, usaha, udah sering lah mengalami kegagalan. Tapi itu nggak dijadiin pacuan ya untuk lebih matain semangat. Justru karena lewat kegagalan yang berkali-kali lipat, hatinya jadi semakin lebih strong. Terus untuk ngadepi masalah berikutnya itu jadi lebih siap gitu. Contohnya untuk bangkit. Kalau untuk bangkit Fitri ini aja sih menyediakan waktu untuk diri sendiri. Me time. Iya, me time. Setelah pulih merasa sudah cukup baik, baru kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. Tapi dari kemarin kita sepakat ya kan, bahwasanya lebih penting itu bahagiakan diri sendiri. Benar. Itu Love sangat penting. yourself. Iya. Apa quotes-nya? Love yourself before you love someone else. Tapi emang bener sih, itu bener quotesnya yang baik. Karena gimana? Tujuan kita membina hubungan dengan orang lain ya karena kita ingin bahagia juga kan. Benar. Kalau kita nggak bahagia, buat apa kita bina dengan orang lain gitu? Aku udah membuktikan quotes itu sendiri ke diri aku dan akhirnya aku gagal terus karena aku terlalu mencintai diriku sendiri. Aku percaya itu. Aku udah buktiin soalnya tadi siang. Kalau terlalu mencintai diri sendiri juga bahaya loh. Iya, Jadi kita lebih egois, nggak peduli ke lingkungan sekitar, nggak peduli Iya, dengan hati orang lain, dan itu nggak bisa baik. Oh, kayaknya aku belum sampai ke situ, Kak. Kita Oh masih gitu ya. Masih 50-50. masih wajar, wajar. Oke. Tadi aku tuh lebih seneng fasenya. Ketika kita gagal, kan pasti ada fase untuk bangkit. Iya benar. Itu apa aja sih yang kalian lalui? Coba Coba dijajarin dulu. Pertama aku menangis 7 hari 7 malam ya kan. Bisa Ini mulai dari siapa dulu nih? boleh. Oh, Kak Raisa. Kak Raisa dulu. Kak Raisa kayaknya yang paling pahit hidupnya nih. tapi yang berusaha menutupi ya. Yang paling pahit
hidupnya ada yang paling tegar dirinya. Enggak, umur boleh tua tapi kalau pengalaman kegagalan yang serius belum mulai. Wih, Berarti tamengnya kuat nih ya kak ya? Tamengnya kuat untuk diri sendiri. Yes. Oke. Tamengnya makan kayaknya. Iya. Iya, Enggak, bener. kalau kakak hobinya makan, kita bisa dong join geng. Oh, mohon Oke. maaf, saya diet. Apa dia? Tadi Mana- siang aja makan? Mohon maaf, tadi saya hilap. Pulang dari sini boleh lah. Oh iya kak, ya, kalau dipaksa nggak apa-apa. Lebih ke apa ya? Apalagi sekarang lagi nggak ada kegiatan kan, otomatis paling nonton aja lah, Nonton apa? nonton komedi gitu Oke. kan. Terus sekarang yang lagi onnya ya nonton Korea gitu. Ya. Apa lagi nonton nggak? Hah? Lagi nonton apa sekarang? Sekarang Heeh. lagi nonton apa ya? Kak jangan nonton Penthouse Apa kak. sih? Itu bikin hidup kita makin Enggak, aku bikin susah. nggak suka karena nyesek kisahnya. Oke, aku pulang karena ini baru nggak suka nonton yang nyesek gitu. Bener-bener. Nonton komedinya aja. Kayak ini kali ya, lebih Playlist 1988 ya. Ini kalau 87. Itu yang Mr. Nah, Queen kan yang Levi. Mr. Queen Iya, kan Mr. Queen kan. lucu-lucu. Iya, Mr. Queen, ya, lucu. Bagus. Aku Itu suka sih, Mr. Queen. nonton yang komedi-komedi gitu. Terus ya paling nongkrong aja sama kawan-kawan. Oke. Jangan kebanyakan nongkrong. Jangan kebanyakan nongkrong. Gratis kan aja. Oh, kalau gratis nggak apa-apa. nanti kalau gratis ajak gue. Kami juga. Ternyata dalam ruangan ini doyan gratisan. Bener. Karena kami Hanya orang yang merugi yang tidak mau gratisan. Hanya orang yang angkuh ya. Yang sombong kayak dia nih. Oh iya. Bang nanti beli bakso gratis. Kalau Kak Fitri gimana? Iya. Fase-fasenya gitu? Melewati fase buruk dalam hidup ya. Lebih berserah diri aja sih, itu yang paling penting ya. Langsung hijrah gitu ya? Hijrah nggak hijrah 100%. Maksudnya lebih mengkalang diri sendiri dulu. Kemudian mulai membatasi diri dari si sumber rasa sakit. Kalau kita lebih kayak gitu, langsung Putus hubungan ya? Iya, mutusin segala hubungan yang berkaitan sama si sumber rasa sakit. Terus lebih mendekatkan diri sama orang-orang yang terdekat, yang menyayangi, ya yang positif, ya. Terus ya lebih peka aja sih sama orang-orang di sekitar yang menyayangi, kayak keluarga, Iya. teman, sahabat, itu perlu. Apakah kalian tidak ada jalan-jalan gitu? Pasti, Dan tadi aku nungguin yang jalan-jalan. pasti. Karena itu self healing yang paling Iya, tepat sih. benar. Mengganti suasana, Makan, ya kan? Iya benar. Mengganti suasana itu sangat perlu. Yes. Ini ada sih mitos dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya masih ada. Katanya kalau kita lagi terpuruk atau lagi gagal, potong rambut cuy. Katanya buang siap. Buang sial katanya. Itu gimana? Gimana? Seperti Itu percaya apa nggak? kalian? Kamu Pan, kamu pernah botakin rambut gak gara-gara gagal? Enggak. Jadi botakin kumis. Aku contohnya itu. Jadi Alis dong, alis. Sekali. Enggak. Nanti kalau gagal lagi alis ya. No. Sebelah. Gagal sekali habis sebelah. Itu sebelah pula ya kan. Kenapa ya? Gagal aku. Terus besoknya berusaha gagal lagi, besok lagi lah. Ntar lu dapat tuyul. Kita kekurangan satu orang lagi ya. Cerita kegagalan kan. Si Amar. Amar. Karena dia pakai ewas dada. Beban. Gimana coba tanggapannya tentang potong rambut, buang sial gara-gara gagal? Kayaknya mitos aja sih itu, ya kan? Pernah ngelakuin nggak? Pernah lakuin nggak? Pasti ya. Pasti pernah. Sebenarnya sih nggak percaya ya, cuman kan pernah coba sekali gitu, Oke. cuman nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh juga. Emang harapannya apa tuh supaya ngaruh? Balik lagi gitu. Enggak sih, hilang ingatannya tentang yang menyakitkan. Siapa sih? Dari tadi kamu cerita kan? Anda sangat ingin tahu Anda. Saya sudah tahu sebenarnya dan Ya udah privasi. Aduh, Kayaknya itu nggak penting, nggak usah kita kupas orangnya. enggak. Ini kita ke ini dulu sesi quotes ya. Jadi aku memang lagi jatuh cinta sekali dengan buku sebuah seni bersikap bodoh amat. Iya. Kamu nggak bilang aku bawa tadi bukunya? Iya. Oh iya, aku juga rencana bawa sih sebenarnya. Mana? Rencana, tapi gagal. Gagal sih. Botak alis. Botakin alis. Jadi saat di buku itu kan,
Ini buku yang sangat aneh sebenarnya, karena dia sama sekali nggak ngasih kita motivasi yang indah-indah gitu. Tapi Dia- kayaknya hidupku semua mirip ke situ sih. Iya, dia Pelan-pelan. pokoknya apa adanya aja nulis sesuatu dan dia bilang gini, kalau misalnya orang kan ada gagal kan, pasti ditulis di buku itu jangan berhenti berusaha gitu kan. Motivasi Dia, itu. dia malah Iya. bilang berhenti berusaha katanya. Udah itu aneh bukunya, tapi apa namanya banyak quotes yang ternyata Justru jadi memberi justru ilmu ya. bikin kita lebih termotivasi lah gitu. Ada misalnya salah satu Quotes-nya quotesnya gini, jika mengejar yang positif adalah negatif, maka mengejar yang negatif menghasilkan yang positif. Nah itu mudah nggak? gimana tadi? Kalau kita mengejar yang positif adalah hal negatif, Oke. mengejar yang negatif menghasilkan yang positif. Nah ini dia kasih contoh gini, rasa sakit yang kita dapatkan waktu nge-gym itu menghasilkan kesehatan dan energi yang lebih baik. Kan itu kan pengalaman negatif tuh, kita kan banting tulang gitu kan, mengangkat beban berat, itu kan pengalaman negatif. Tapi justru malah menjadi hal yang positif ke kita gitu kan. Kegagalan dalam bisnis adalah apa yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Nah, salah satu quotesnya lagi, pilih dengan hati-hati apa yang harus kita perhatikan. Itu ya, pilih hati-hati apa yang harus kita perhatikan. Jadi kita sebenarnya nggak boleh terlalu perhatian dengan segala hal. Bener. Makanya katanya ya lebih bagus kita manfaatkan energi kita untuk memperhatikan Memahami gitu. memperhatikan sesuatu yang urgent untuk kita perhatikan gitu. Jadi salah satu sikap bodoh amat itu ya itu dia. Misalnya ada sesuatu kayaknya nggak pantas untuk aku perhatikan, ya udah bodoh amat gitu. Aku hanya yang penting-penting ya. Bener. Nah itu tadi. Tanggapan kalian gimana nih? Ya Aku setuju sih. gini, suatu bersikap bodoh amat tadi ya. Karena kan apalagi orang Indonesia itu simbolnya kayak nggak enakan gitu. Dikit-dikit nggak enakan. Bahkan hati ini udah disakitin, gak apa-apa, aku rela. Nah itu sebenarnya yang harus ditamengin dari diri. Jangan sampai kita ngerasa nggak enakan terus di segala hal, bahkan sampai ngelukai diri sendiri gitu loh. Hanya karena mikirin perasaan dan ekspresi orang lain ya. Yes, hanya karena memikirkan perasaan orang lain, perasaan kita terkorbankan. Oh, it's the big no. Aduh. Iya, benar aku setuju. Makanya kita perlu bersikap bodoh amat pada sesuatu hal yang urgent bagi diri kita sendiri. Kalau menurut aku sih, ya maksudnya kan di porsinya yang berbeda gitu. Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai mengorbankan diri kita sendiri juga. Apalagi perasaan cuy, perasaan kan Bener. mahal. Iya kan? Setuju dong. Tapi percaya nggak sih kalau kita ikhlas ditinggalin orang lain dan kita nggak bales, Nah, itu berkahnya luar biasa. enak kan? Ini Enak. ikhlasnya itu kayak aduh ngalir aja gitu. Bahkan kita nggak benci sama sekali. Iya benar. Itu luar biasa sih, harus dicoba. Kak, tolong geser ke sini Kak. Oke boleh. Aku coba pula katanya. Harus dicoba ikhlas. Intinya kalau disakiti ataupun dihianati itu lebih besar hati aja sih untuk memaafkan. Tapi aku percaya Irfan kayak gitu. Soalnya aku tahu Irfan punya ada suatu masalah yang besar. Bahkan kalau aku sendiri mengalami itu, aku belum tentu bisa ikhlas. Tapi dia bisa ikhlas, dia udah dapetin itu. Aku juga baru-baru ini digituin sama kawan sendiri. Wah, fake friend. Bener. Sabar Fake coy. friend. Itu gara-gara kamu sombong coy. Balik lagi ya. Tapi emang sih kalau kita bersikap, kalau kita misalnya kamu pengkhianat gitu, Iya. kita setiap hari ngeliat dia bakal emosi. Oh iya dia pengkhianat ya. Yang ada kita nggak bisa berdamai sama diri sendiri ya. Yes. Kita nggak bisa nyembuhin ekspresi Iya. segala macam. Jadi kita ngerusak hubungan pertemanan juga, profesional kerja juga. Yes. Jadi kadang-kadang bodoh amat mah, orang juga tahu. Oh si itu, kayak nggak tahu aja dia gimana. Nah orang udah kasih label ya untuk orang-orang seperti itu. Jadi udah bodoh amat nanti orang juga pada tahu gitu. Nah ini ada lagi satu hal yang menarik juga. Katanya tantang dirimu untuk menemukan hal yang baik dan indah di dalam diri setiap orang. Tugasmu adalah untuk menemukannya, bukan tugas mereka untuk menunjukkannya kepadamu. Nah, itulah yang selalu aku lakukan udah sepanjang 4-5 tahun ini. Aku kalau ngeliat orang tuh
selalu positif gitu loh. Selalu positif, misalnya Aku iya, aku gimana? hasilnya apa coba? Hasilnya kan jadinya kita tuh lebih gampang sayang ke orang itu gitu loh. Walaupun kita udah tahu sifat buruknya gimana, tapi kita mengesampingkan sifat buruknya dan kita selalu fokus ke positifnya Positifnya, aja. benar. Iya, Benar. gimana? Aku sependapat dengan itu. Karena aku motonya gitu. Bener. Jadi sebelum kita mikirin apapun, sekalipun dia buruk di depan kita Yes. ya udah mungkin kayak gini, mungkin Nah, kayak gitu. iya, kita Nah, kayak pahami gitu. kenapa sampai dia berbuat jahat seperti itu. Oh, mungkin gara-gara dia tersudut kali, makanya dia menjelek-jelekan kita. Nggak apa-apalah, mudah-mudahan besok nggak terulang lagi gitu. Jadi ketika kita positif, hasilnya tuh positif juga loh, tanpa kita sadari si teman itu kayak hukum alam gitu ya, hukum alam jadi berubah ke positif juga akhirnya. Aku udah ngerasain itu asli. Iya, aku kan gitu sama dia yang kemarin pengkhianat. Ujung-ujungnya dia ngerasa kayak dia bangun dialog yang banyak, komunikasi yang banyak. Iya. Padahal sebenarnya kita udah, ya udahlah, bodo amat gitu. yang menanggapi hal itu gimana, Fitri, Kak Raisa? Siapa dulu nih, Kak Ica dulu apa? Fitri dulu. Kalau Fitri ya, Fitri karena memang udah sangat-sangat kebas ya sama hal yang kayak gitu, jadi lebih ya udahlah, mungkin hidupnya kurang bahagia, gitu aja. Atau ya udahlah, mungkin dia lagi banyak problem kali, jadi mungkin salah naruh aja, salah ngelampiasin. Iya, benar. Ngapain dipikirin? Bodo amat. Seperti judul bukunya, bodo amat. Itu ngubur itu apa sih? Dari tadi curhat tadi nggak kesampaian loh Kak Raisa. Banyak banget, cuma dia masih berusaha menahan. Ya udah lanjut. Oke, kita lanjut. Boleh masing-masing bertanya? Elvi mungkin punya pertanyaan tentang move on. Apa ya, ini bisa aku blank loh, aku lagi. Aku kan biasa gitu kan. Dia mencoba coy. Dia mencoba apa ya tentang masa-masa move on. Nggak ada lagi coy. Gak ada ya, tuntas semua. Joyce. Nggak sih. Aku move on. Apa ya, soal cinta belum. Aku mau sombong nih. Beneran sombong nih. Aku belum pernah patah hati, tolong. Tapi kemarin katanya Semoga udah. nggak jadi. Pantas dari tadi pikirannya positif Enggak jadi. aja. Kan. Dia satu nggak habis-habis. Tapi Iya. pacarannya baru sekali ya. Iya. Dan itu sampai sekarang gitu ya. Iya. Oh. Datang Semoga yang ya. terakhir. Tahun depan anniversary ke 10 tahun. Kalian taruhnya lama kan ya, mengalahkan aku ya. 5 tahun coy. Aku 5 tahun, dia 10 tahun ya. Aku 1 bulan. Itu pun nggak jadi. Tapi aku gak mau sombong sih. Tapi Itu kalau menurutku sesuatu hal yang amazing loh. Jarang kan ada orang yang seperti itu, dan kebanyakan orang yang seperti itu tahu-tahu jodohnya lain. Kalau kamu gimana? tahu nggak? Bisa Aku jadi bilang kayak gitu terjadi. aku Aduh, jangan sampai jagain jodoh orang. Iya kan. Biasa tuh di feed IG tuh kayak gini. Pacaran 11 tahun tahu-tahu jadi tamu undangan Aduh, gitu. Ya ampun. jangan sampai. Aku Tapi kalau memang aku misalnya, mengalami hal itu. oh ya, Berapa tahun? Enggak ada. Kak, maksudnya pertanyaan kita mulai dengan ini. Lah. Kalian Langsung di karena gini. tadi belum dijawab. Aku bakal jawab itu Oke. dengan cerita yang berkembang. Kayaknya aku tahu. Pertanyaan yang pertama mendasar itu adalah kapan kalian pertama kali itu merasakan patah hati? Itu dulu. Kapan Apa hati? ya? Pertama Kalau kali. hubungan asmara lah. Pertama kali ngerasain patah hati itu pas SMP, SMA kelas 2. kelas 2. Umur 17. 17. Kamu patah hati. Patah hati, dan itu aku nangis 1 malaman doang. Besoknya udah happy lagi. Oke. Tapi nangis ya? Nangis. Nangisnya kenapa coba? Itu karena cinta pertama kamu atau Cinta pertama. Oh. Cinta pertama aku nggak tahu, tapi itu pacar pertama. Oh, pacar pertama. Kan Joyce kita beda, kayaknya kan? enggak pernah. Aku kayaknya patah hati. Selalu aku bilang, aku lagi patah hati nih, gitu. Terus Sampai akhirnya dia bilang, pas aku udah ngechat, udah jangan begini lagi. Apa? Mau minta putus lagi? Apa? Akhirnya dia sampai bilang, apa? Mau minta putus lagi? Oh. Berarti kan selama ini aku minta putus ya kan? Jadi aku nganggap aku patah hati itu keseringan. Aku lagi patah hati kan? Berarti Kayaknya dia aku patah beneran hati patah diceritain hati. sendiri. Bener. Iya, kadang perempuan gitu loh, playing victim loh. Abis Iya itu, sih. abis itu di bojok, ya udah aku bojok, nggak jadi patah hatinya. Iya. Berarti kita dibojok. Kita dibojok dia. itu bukan patah. Sombong sekali Anda. Iya, minta Tapi kan dibujuknya itu yang aku lebih ekstrim. alamin. lebih ekstrim, lebih minta dibujuknya kayak lebih pengen diperhatiin kayaknya. Fitri kapan patah hati? Patah hati. Pertama kali.
patah hati terberat dan terbesar seumur hidup. Enggak pertama kali. Iya, pertama kali kan seumur hidup. Terbesar itu ketika kehilangan cinta pertama dan cinta terberat. Wah, berat banget nih. Itu kapan itu? Itu SMA. bukan, itu waktu masih duduk di kursi kuliah ya. Pada waktu itu posisinya lagi jauh di luar Sumatera, terus tiba-tiba dengar kabar yang nggak enak, yang bikin hancur seluruh dunia. Jadi Maksudnya seluruh dunia hidup ya, hidup sendiri bukan dunia semuanya. Nggak ikut dunia orang ini ya. Udah, tenang nggak ikut. Kalau mereka selalu bahagia. Kita selalu bahagia. Amin. Patah hatinya itu dengar kabar orang tua sakit kronis dan mengharuskan pulang, ya. Mengharuskan pulang, ninggalin kuliah pada waktu itu, gak mikir banyak lagi, langsung pulang aja. Sampai di sini, sampai ngurus cuti beberapa bulan. Kemudian pas mau balik lagi ke sana, lanjutin kuliah, dapat kabar lagi ternyata si cinta pertamanya nggak bisa bertahan lebih lama ini. Di dunia si ayah ya. Iya, itu sih ayah. Oke. Dan itu kayak ngeruntuhin seluruh mimpi, seluruh Emang iya hati, sih. ngancurin apapun. Benar, Rencana yang udah disusun dari usia kecil, mimpi-mimpi kayak. Tapi emang benar sih, benar. Itu rasanya kayak udahlah berakhir semuanya. Enggak, besok kita nggak bisa ngeliat hari besok lagi itu. Iya sih, aku ngalamin juga. Elvi kasih mood poster dong. Thank you, dibalas ya. kok nggak nempel? Karesa. Mau nempel lu? Gua pakai dulu nih. Nggak izin. Karesa. Ya, kalau aku juga sih kayaknya hampir sama sih sama Fitri ya. Dari tadi ikut Karena enggak Enggak apa-apa. Kebetulan sama. enggak sama. Karena kalau masalah cinta kayaknya sukses terus ya. kalau zaman dulu ya sukses lah ya kan. Ya waktu kuliah juga sama itu kehilangan orang tua. Sama ini bertiga. Ya sama bertiga nih kak. Itu mama. Aku kalau mama. Ya, jadi itu pas skripsi. Jadi Udah kebayang blanknya gimana ya? Iya, blank semuanya sampai ngulang dari awal skripsinya. Saking Ya blanknya. ampun. Aku cerita, nanti aku ikut cerita mereka jadi ini juga kan. Sama, Aku ya kita sama ya. enggak. Kita bahas film aja. Enggak, aku cerita inilah kegagalan. Aku merasa patah hati itu di kelas 1 SMA. Hah? Anak S1 SMA udah bisa patah hati? Udah dong. SMP udah pacaran cuy. SD. Oh, parah. SD cinta monyet. Oh iya, yang dia bilang apa ketemu di Simbang. Tingkat. Terus pas pulang balik-balikan. Berarti kalau pacarannya dari SD itu di sekolah pacarannya kejar-kejaran ya dia. Main paret bareng. Main pasir. Kami sedewasa itu loh. Sumpah. Jadi main apa? Main dewasa. Mana ada dewasa pacaran jumpanya di simpang. Bukan. Maksudnya yang kami lakukan itu enggak kayak anak-anak pada umumnya kan. Pegangan tangan? Jadi seolah-olah kita kayak orang dewasa pacaran aja, jalan bareng, sok-sok akrab di pinggir jalan gitu kan, ngomongin tentang kehidupan yang akan kita lalui bersama di masa depan gitu kan. Jadi enggak aku ingat Aku akan mencintaimu selalu. enggak, aku ingat Karena itu udah pernah kita dengar. malam mingguan kan duduk di Aduh, intronya di pantangan. Di apa namanya? Duduk di pinggiran Pantai? Bukan di Jembatan? Gitu kan, ada yang urat rumah kayak gitu nih rumah kita nanti. Aduh. Enggak sampai ke hal sedetil itu kan. Itu SD. Enggak dong, yang udah Tadi SMP. kita ngomong SD loh tadi. Tapi berlanjut Kan berlanjut. Oh, oke. Terus pada akhirnya SMA putus kan. Jadi itu bikin itu patah hati yang pertama kali kurasakan gitu ya. Oke. Wah, gini rasanya putus gitu ya. Dan putusnya juga sepele banget, salah paham doang gitu. Salah paham dan tapi gara-gara putus itu justru banyak karya-karya kan, aku bikin lagu, bikin banyak lah yang akhirnya merespon kegagalan itu, aku berkarya gitu. Jadi nulis Produktif ya. Mulai Tapi aku pernah dengar kegagalannya loh, aku produktif pernah ya. dengar
itu bahkan kejeniusan kita itu keluar ketika kita sedang patah hati, sedang memang lagi down gitu. Ada yang seperti itu. Aku pernah baca. Berarti kamu harus gagal dulu. Gagal lagi lah. Enggak, aku udah cukup gagal lah. Jangan gagal lagi lah. Biar terpacu adrenalin. Iya. Jangan buat lagu. Buat apa? Buat keributan. Oke, apalagi nih? Bicara masalah gagal ya, gagal gitu. Kalau aku pribadi sih lebih ke ini. Kalian suka nggak sih? Apakah kalian pernah misalnya kalau udah gagal, terus kalian ngumpulin quotes untuk Survive lagi. Iya, maksudnya kayak survive boleh. Terus kayak itu kok bagiku sendiri quotes itu kayak apa ya? Jadi penguat gitu loh. Modus. Bener. Ketika aku baca quote, apalagi dari puisi-puisi yang dikatakan nggak lebay itu kan, jadi kayak enak aja gitu loh. Bahkan sampai sekarang, kalau aku misalnya udah lagi patah hati, lagi bosen, lagi kangen, lagi rindu apa segala macam, aku cariin quote. Quote-nya yang bisa apa, terus di upload foto ke IG pakai quote itu ya kan. Tidak pasti ngulang ya. Bener, itu kayak Atau lirik lagu. iya, lirik lagu juga banyak, lirik lagu juga termasuk. Itu kayak apa ya? Kita kayak ngerasa enak aja gitu loh. Pernah gak sih kalian ngerasain kayak gitu? Itu hal sepele, receh sih menurut aku, tapi bermanfaat. Iya, pernah ya. Kalau Fitri sendiri memang sering ngalami itu karena gini, Fitri itu alhamdulillahnya di lingkungan pertemanannya alhamdulillahnya positif semua. Jadi begitu dengar kabar Fitri ngalami hal yang gak enak, mereka itu semua kayak berusaha nguatin. Tapi Fitri balik lagi, jangan sedih, lihat aku kayak gini, aku ini kuat loh gitu. Jadi Fitri sering kumpulin quotes-quotes itu untuk dibagiin. Terus mereka responnya malah, Fit, tadinya aku mau nguatin kau, tapi kok kau lebih kelihatan lebih kuat ya kayak gitu. Karena memang nggak perlu juga kan ditunjukin. Bener. Tapi percaya nggak sih, ketika kita patah hati, ada kalanya kita tuh cuma pengen satu, pelukan. Iya benar. Ketika kita misalnya kita sama teman-teman sahabat gitu kan, kita cuma ngomong gini, aku lagi sedih, gitu aja. Kayak kita ngomong gitu aja, terus teman meluk gitu, itu langsung mau nangis apa sebesar apapun itu keluar semua coy. Pernah nggak sih ngalamin? Pernah, sering. Karena bakalan nangis. Iya, karena bakalan nangis karena kan dipeluk gitu. Sering. Si teman cuma bilang, udah sabar, udah ini memang hidupnya. Aku sering. Jadi kuntilanak langsung terbang ke pohon. Tapi emang aku sering loh ngelakuin itu. Dan itu sama satu orang garis aku kenal sama orangnya. Iya. Dan kami selalu gitu, Intan. Oke. Dan kami selalu kayak gitu, bahkan sampai sekarang pun walaupun nggak bisa ketemu ya karena dia kan udah berkeluarga dan lagi itu juga kan. Lewat chat juga gitu. Ya, Jis, aku mau dipeluk gini. Peluk gitu. Terus dia nangis, aku nangis loh ini. Dia foto dengan orang lainnya. Tapi emang karena apa ya? Karena segila itu kan. Karena lega loh kita punya seseorang yang bisa kita bagikan cerita kita, yang kita bisa jamin dia nggak bakal cerita sama siapapun. Nah kita juga sebaliknya. Kayaknya kayak gitu aja Itu sih. harta sih kalau kita punya teman kayak gitu. Iya, Itu harta karun banget. Bisa kita datang tatap-tatapan doang, terus kita udah ketawa bareng. Iya, kita ngerti. Kalau kita cuma ngelihat. Tapi untuk mengapresiasi, boleh tahu dong siapa teman yang spesial itu? Elvi siapa? Kawanmu bersama? Satu orang. Semua sih. Yang paling gitu. Kak Desi. Desi. Oke. Udah lama kenal sama Kak Desi juga kan. Si Joyce. Intan. Kak Resa punya sobat terbaik. Karena dari kecil ya tetanggaan pula itu Arini. Halo Arini. Fitri. Intan kok dibilang halo. Kalau Fitri alhamdulillah banyak sahabat. Ya, Teman satu, untuk berbagi harus juga. satu. Ada dua masalahnya, ada dua. Enggak boleh, satu. Oh nggak bisa ya, yang paling dekat ya? Dua, aku juga dua sama Novita satu lagi. I love you. Joyce nggak mau dua? Enggak, cuma satu. Pacarmu. Iya, pacarmu. Iya, tapi dia sering cerewet. Tapi jangan salah, yang cerewet itu lebih perhatian. Tapi kadang-kadang nih kan, waktu kita lagi cerita aku gini, kita nggak butuh dicerewetin gitu. Iya benar sih, benar. Kita butuh dikocakin dulu, baru dia dengerin gitu. Dia enggak, karena dia dengerin sama udah di apa?
udah selesai nih, kita udah selesai, udah dihibur-hibur bla bla bla, dan makanya jangan ada gitu. makanya Gini. udah Oke. ini Harusnya nggak gitu ya. Kita ya, kan kalau udah ya udah gitu. kita cerita bukan mau disalahin gitu kan, cuma nggak mau dibelain juga, cuma pengen didengerin dan dipeluk. Sebenarnya dia nasehatin, cuman rasanya nasihat itu kayak nyesek gitu. Gak terima. Nggak terima dia. Kadang emang kalau lagi sedih terus dengar Iya. teman nasihatin kita suka nggak terima ya kan. Bener. Sih, ya. Kayak Kayak ngerti aja gitu. Iya. Kalau nasehatin tuh masih mending. Ini ada yang banding-bandingkan. Kamu mending. Aku dulu 3 bulan nggak move on. Begitu kan. Tapi alhamdulillahnya ya, Fitri ada sahabat, ada 2 orang, ada Husnul dan juga Dewi. I love Husnul sama Dewi. Kalau yang paling dominan itu tahu segala-galanya itu Dewi. Sampai tidur bareng di masa-masa Fitri sulit, masa-masa lagi galau itu Dewi itu tetap ada sampai bela-belain tidur di rumah dari luar kota datang ke Sibolga hanya untuk mastiin aku ada di sini, udah jangan sedih gitu. Dan dia itu bisa dibilang teman gila juga sih ya. Kita tuh apa-apa diketawain aja gitu. Bener. Alhamdulillah punya teman. Iya, harta karun bener. Kak Reza sama si Arini tadi, apa yang bikin kalian begitu dekatnya gitu? Selain Sama-sama teman gila kecil. sih, sama-sama gila aja istilahnya gitu. Udah berobat kalian belum? Udah disuntik Pak sih. Istilahnya gini loh. Kami sama-sama gak suka Belum. apa sedih-sedihan gitu. Nggak suka sedih-sedih. Nggak suka, malah nggak suka saling peluk apa segala macam, nggak suka. Paling ya lebih pilih nongkrong gitu. Gibah gibahin orang. Wah, kalau nggak suka peluk itu Nggak suka emang. nggak suka ya. Karena ya itu udah kita lagi patah hati, sedih, dipeluk makin nangis kan gitu. Dia kan biar Sedih plong lagi. gitu, biar plong. Enggak juga sih. Kalau ngebuang energi buruk lewat tangisan itu baik loh kan. Bener. Itu tuh cepat melepas toksin Berarti- yang nggak baik. Iya. di badan. Oh, berarti Kak Reza tipikal orang yang nggak mau Mendam. nangis. Iya, dia mendam. Iya. Memang nggak Dan pernah akhirnya pernah pasti ya lama nangis. responnya. Kalau nangis itu pernah, cuman Ya, Cuma kan? sendiri aja gitu ya. Cukuplah antara Iya, aku dan iya. Tuhan yang tahu. Iya, betul. Menangis di Lebih sudut pasrah gitu. sepertiga malam. Tapi aku kadang kayak Kak Raisa loh. Dialog dini hari. Iya, nangis sendirian gitu. Iya sih. Kalau Emang ada nangis berjamaah gitu. Ada orang yang diliatin orang juga, ya udah dibantu nangis gitu. Ada, tapi aku nggak suka ada yang ngeliatin, satu orang pun aku nggak suka ada yang ngeliatin aku nangis. Kalau Fitri berani nangis itu sama yang benar-benar sahabat sih, yang benar-benar Yang udah udah- kenal udah dan tahu sefrekuensi banget. Iya. Kalau sama orang lain enggak, lebih nunjukin ini aku kuat, aku baik-baik Iya, aja. benar. Kalian kenapa gitu? Iya sih. Jadi kalau misalnya ada teman yang udah menunjukkan rasa nangisnya ke kalian, Berarti kita kalian dapat. itu adalah spesial. Kalian itu adalah bisa dibilang rumah bagi dia gitu loh. berarti aku sama hari ini nggak spesial kan gitu ya? Karena aku Enggak, Mungkin kalian masih mempunyai ego masing-masing gitu. enggak, itu tentang pandangan hidup juga. Enggak. Tentang prinsip juga. Kan orang-orang nggak harus ekspresif semua kan. Ada juga yang pasif gitu kan. Benar. Ada yang sedih dia malah gitu aja, dia udah sedih gitu. Nggak perlu harus dia bilang ya dari luka Aku kayak berarti aku dari dulu udah udah apa namanya? Ekspresif. Iya, melting gitu. Misalnya kalau udah Iya, iya. ada sesuatu aku langsung peluk. Itu aku dulu Iya, pas iya. pertama kali patah hati, aku langsung peluk Sri. Tapi nggak nangis, cuma bilang, "Sri, aku putus." Ya udah. Iya, tapi aku peluk terus dia usap-usap gini. Itu kayak nyaman banget gitu loh. Rasanya kayak makasih ya. adegan kan kayak adegan film SpongeBob ya. Si Patrick sama si Si SpongeBob. Sama SpongeBob. Patrick kita gagal ya. Udah kita. Tidak apa SpongeBob. Kita main pasir yuk. Teman-teman baikku Patrick. Ini pinknya Patrick. Patrick. Oke, kalau kamu Pan, Apa itu? kamu kalau misalnya lagi gagal, lagi apa gitu, yang paling kamu butuhkan itu apa? Apa ya? Itu sih waktu untuk
menyendiri gitu. Berarti kamu tipe orang yang me time. Me Ini sama kayak Kak Raisa tadi. Tapi aku menyendirinya bukan menyendiri aku sendiri, enggak. Ke hutan gitu. Enggak, aku minta kumpul sama ini kan. Jadi menyendiriku itu adalah beramai-ramai dengan orang lain. Oh, berarti kamu nggak boleh kesepian. Enggak Oke. boleh. Kalau Itu kamu kesepian, apa yang terjadi? ya makin parah kan. Oh, jadi kayak meratapi. Jadi gitu ya? gini, pengalaman hidup aku adalah aku kan banyak kehilangan. Jadi gimana ya? Pada saat dulu di situasi butuh ya, ramai semua kan. Itu kan zona nyaman aku di ramai-ramai itu. Oke. Ada banyak, ada orang tua, ada adik kakak, ada segala macam gitu kan. Nah tiba-tiba kan permasalahanku di situ kan, tiba-tiba satu-satu mereka pergi gitu kan. Jadi kalau aku balas dengan aku menyendiri itu malah anti produktif kan nanti. Jadi akhirnya aku butuh keramaian gitu. Tapi tetap membawakan diriku sendiri, aku nggak merasa bagian dari situ gitu. Contoh lah ngopi gitu kan, nongkrong gitu. Aku bawa diri aku ke sana. Itu aja sih kalau pernah merasakan sakit hati, terus depresi kali ya. Lebih ke situ yang butuh. Apalagi? Butuh apa? Butuh perhatian. Nongkrong gitu ya. Kalau pas lagi nongkrong itu kamu maksudnya nggak ke singgung misalnya lagi sedih gitu. Kamu ngikut ke teman-teman happy gitu. Jadi kan kita kan juga pas datang ke kelompok satu kelompok kan jangan malah nebar mood yang negatif kan. Iya, Tiba-tiba kita punya masalah nih, gabung sama orang lain kan tiba-tiba kita bilang, ada masalah. Itu kan bikin mood yang lain terganggu Itu kan. sama aja kayak kita bawa energi buruk. Iya, jadi kan ya udah berbaur aja gitu. Ada cerita apa hari ini gitu. Dan orang-orang teman sejati itu pasti tahu kalau kita itu lagi ada masalah. Pasti dia tanya, kenapa sih gak kayak biasanya gitu kan? Kenapa sih gak ketawa? Kenapa sih gak ini? Pasti ditanyain gitu. Iya benar. Setelah waktu kita bercerita kan, ini hari. Jangan tiba-tiba pas datang kawan lagi asik main, aku putus Jadi nggak asik ya. kalah gara-gara kau putus, cerita lah, tidak enak. Kalian pernah ngalamin nggak sih? Pernah ngalami. Itulah pentingnya ya lingkungan yang positif, teman-teman yang positif itu memang sangat berpengaruh di masa-masa kita lagi bangkit dari healing, sedang berada di posisi healing ya. Itu perlu memang sangat-sangat membantu. Iya, jadi teman-teman yang positif, circle teman yang Iya, positif itu benar. tadi ya. Jangan teman yang tukang bully ya kan. Aku dibully ada orang ini kak. Kamu balik. Biasanya yang sering dibully itu hidupnya lebih baik loh. Bully dong, bully. Apa lu? Aku lebih baik gitu. Jangan nanti kena mental. Kamu lagi. Kamu lagi Gak nih. mau dia lagi kena mental kawan itu. Sharing time yuk. Ada salah satu tamu kita Iya. yang di sharing time tiba-tiba kena mental kan. Baru sekali kena mental. Baru sekali ini sharing kena mental gak mau ikutan lagi. Padahal ini nggak ada obrolan yang berat kan kak. Ini santai sih, cerita-cerita. Tapi dia kena mental. Berarti ini kali orangnya hatinya agak sempit. Jadi kalau ada Iya masuk sih, sedikit benar-benar. yang nggak Cewek, enak, dia cewek. langsung Cowok. sempit. Cowok. Mungkin Cowok. Merajuk. Cowok. Sampai sekarang dia nggak mau ikutan. Dia kayak dia memandang sharing time itu kayak momok gitu. ngomong kayak media untuk Untuk membuli orang. Padahal enggak sih sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya dia yang membuat diri dibully. Bukan Mancing-mancing dia ya. Ya pokoknya ini harga mati lah. udah ada bapak. Weh, aku sayang mau sama dia weh. Tapi aku Oh kayaknya ini orang yang nggak jauh-jauh ya. Nah, ada lagi beberapa tipikal orang yang di sharing time ini kan. Ada yang tipikalnya kayak dia serius amat gitu kan. Jangan nih gede mau masuk andi. Dewasa. Baru nyampe. Adil. Sejahtera makmur. Apa Pancasila? Pilih aku 3 tahun lagi. Kayaknya
Woi, gibalu. Kita ngibahin si sharing time. Ya, kita gibahin keluarga. Nah, kita jadi kan gibahin. sharing time ini punya karakter-karakter kan. Kalau misalnya Iya. Elvi itu lebih orang yang meledak gitu kan. Si Joyce ini adalah tipikal orang yang Orang yang suka bingung. gimana buka bingung Joyce? Aku dibully, berarti hidupku lebih baik. Ya, benar. Jadi Joyce gimana? Aku nggak tahu ya, karakternya gimana. Kalau kamu intronya ke belakang. Aku ceritanya kebanyakan di awal. Nah, jadi harap dimaklumi lah bagaimana Iya, kita benar. ini. Tapi di setiap sesinya, selain kita menawarkan kepada sahabat kreatif di rumah bahwasanya topik-topik yang kita bahas di sharing time itu setidaknya bisa jadi penyejuk hati kalau misalnya dia perlu itu, atau bisa jadi inspirasi kalau dia merasa yang penting ambil positifnya aja. Dan apapun yang kita ceritakan ini adalah pengalaman kita, dan yang kita bagikan ini adalah hal yang positif dari itu ya. Iya, benar. Dan kita membagikan pengalaman kita itu bukan untuk sembarangan gitu. Itu kayak untuk sebagai gambaran ke teman-teman, apalagi kita pasti pengen meluapkan sesuatu yang ada dalam hati. Bener gak sih? Benar, Iya, benar. Itu tadi kan konsep sharing itu adalah bicara kan. Berbagi. Sharing. Jadi kita gimana masalah itu kalau disimpan sendiri dia nggak bakal selesai, karena kan kita kan makhluk yang Sosial ya. sosial gitu kan, ada dualisme di antara kita. Jadi kadang solusi itu justru datang dari orang-orang luar, dari yang kita sendiri pun mungkin nggak prediksi. Si Joyce tiba-tiba kasih ide gini loh, kan kita nggak tahu gitu. Sekalipun kita nggak dapat solusi, tapi kita udah plong, udah ngeluarin unek-unek kita, udah ngeluarin. Sebenarnya kita nggak mendam buat diri sendiri. Tapi bahaya loh. Aku pernah baca katanya kalau kita sering memendam, kita bisa klimaksnya tuh kita bisa jadi psikopat. Iya benar. Iya benar. Benar. Ya, Mas ini Kak Ica senyumnya nggak enak nih. ada pisau itu. Ada jauh-jauh nih. Ya Allah. Itu tapi klimaks itu yang paling maksimalnya gitu. Kalau yang Bunuh diri juga kan? Bundir enggak. Bundir tuh udah parah sih. Bundir termasuk itu, sebelum bundir kan ada lagi tuh di paling bawah itu depresi. Nah, itu kalau depresi kan udah termasuk penyakit gitu kan, mentalnya udah kena gitu. Bahaya sih, jangan sampai Itu tanpa dibully udah kena mental dulu. bener Belum dibully. dibully oleh diri sendiri itu karena saking banyak yang menampung hal-hal yang tidak baik ke Nah dalam itu diri dia, kita sendiri. makanya ada sharing time ini, kita bebas nyerocos aja. Ini terserah. wadah untuk kita nyerocos. Ada Dan lagi yang mau sebenarnya- dicerocosin? Sebenarnya ini topiknya ini ada satu kan, tapi kita bisa Kemana-mana. Cabang-cabang. Nah, Oke, ke Reza mungkin apa closing statementmu? oke. Sayangi diri aja sih. Sayangi diri, keluarga, teman-teman, tetangga, Terus pemerintah. Jangan lupa pakai Jangan masker. lupa pakai masker, vaksin. Jangan lupa vaksin, benar. Jangan takut divaksin. Jangan takut divaksin kayak ini nih. Jangan lupa ini ya. Kok aku? Distancing. Kok aku? Aku sebar videonya di YouTube. Fitness ya. Tapi emang sih, memang benar kata Kak Ica, kita harus cintai diri sendiri. Yes, love yourself before you love someone else. Keluar lagi selasnya. Itu bagus loh. Lama itu patenkan. Jadi kalau misalnya kami bilang itu lah tetap reality. Punya siapa itu? Jangan bikin Jadi puisi itu kalau aja ada Google. Kak Reza itu. Karena doang. kayaknya lebih banyak dari yang muda-muda nih. Siapa muda, Kak? Fitri. Kita Kalau muda. Fitri apa ya? Fitri lebih ke Closing statement. give and give aja sih ya. Give and give, jangan pernah berharap lebih dari orang. Jangan sampai kita tuh contohnya nih, kita harap-harapan sama orang lain dan kita pengen dia tuh sesuai sama ekspektasi kita. Kalau udah kayak gitu kan nanti kalau ngecewain yang hancurnya kan kita sendiri. Jadi kalau Fitri prinsipnya lebih ke ya udah kasih aja dulu, ikhlas aja dulu, tulus aja dulu, karena ketulusan akan kalah dengan kesakitan. Gitu sih. Elvi. Joyce dulu dong. Enggak, aku mau Elvi. Aku apa ya? Slow aja lah. Aku pulang duluan ya. Slow aja. Slow aja. Apapun yang terjadi di dunia atau di hidupmu, ya itu udah
garis tangan Tuhan. Iya. Itu udah ditakdir, udah terima aja. Kita mau ngapain kalau nggak terima, mau bundir kan enggak. Udah terima aja, nggak apa-apa. Semua pasti berlalu, semua akan indah pada waktunya. Boleh dong ya kalau kita ngabisin diri sendiri gara-gara orang lain. Yes. Kalau misalnya kita disakitin, kita dibuat gagal, harapannya dipatahin, ya nggak apa-apa. Bilang makasih sama yang nyakitin. Justru impactnya ke kita lebih besar lagi. Benar. Kita tuh kayak mikir positif aja, positif gini, positif ke Tuhan ya, maksudnya pasti akan ada yang terbaik yang dikirimkan Tuhan untuk kita lagi, dan itu yang pasti yang terbaik dipilih Tuhan. Percaya itu aja, nggak usah takut usia udah berapa segini, aku jadi biasa, sebel aja. Intinya sabar. Sabarnya harus banyak-banyakin aja. Jadi gini, kadang Ini closing statement loh ya. Panjang ya. panjang Kayaknya di closing statement ini lebih banyak curhat. Iya. Ini Baru terakhir. keluar curhatannya. Agak bagus nih. Kadang kita harus sadar hal terberat dalam mencintai adalah sabar. Tapi bener loh, aku setuju. Bener memang. Gimana kita nahan emosi menghadapi orang lain, gimana kita harus sabar melihat ulah orang lain. Orang lain pasangan lu dong. Iya, dia orang lain belum jadi aku. Kayaknya pulang dari sini ada yang ribut nih. Oke, Joyce. Aku lebih kira ya badai pasti berlalu ya kan. Itu pertama kali yang aku pikirkan. Nelayan aja ya. Badai di luar badai. Gitu, kamu harus cari. Faluga? Judi. Palu gak nyanyi judi gitu. Siapa? Sirpan. Ke Palu gak nyanyi judi. Mood coming tadi makan gak jadi coy, gak selera. Asli gak bisa makan. Agak sering makan. Oke, lanjut Palu gak? Jadi kamu harus cari self healing yang tepat buat kamu. Kalau misalnya jalan-jalan itu bisa membalikan mood kamu dengan cepat, ya udah jalan-jalan aja. Lakukan, tapi jangan jalan-jalan yang ke arah sesat ya. Bener, kayak kita misalnya Hilang. gak mandi 2 hari. Itu gak sesat, itu happy. Oke, kalau statement udah. Jadi Oh, kita kan tadi udah bermain bermain hati lah kan, bermain perasaan. Siapa? Ya kan yang ngomongin ini kan ranahnya kan perasaan. Enggak bermain sih, mengutarakan aja. Iya kan bermain di situ maksudnya. Itu puisinya si Joko Jarmono. Jangan di itu maknanya eksplisit. Jadi seperti biasa kita menetralisir dengan pertanyaan-pertanyaan yang gokil. Harus kalian jawab ya. Mulai nih. Oke. Apa sih? Apa dia? Kejepit. Itu sebenarnya yang kejepit digigit zombie. Karena 3 zombie. Oke. Kalian harus jawab. Pasti prajurit lagi Tim nih. A sama tim B ya. Oke. Ayo, kalian jangan selalu kalah. Kita selalu kalah. Kayaknya mereka pasti selalu menang. Enggak kak, kami Belum gak tentu. suka berkompetisi. Kak. Belum Kami tentu. Kami Udah, suka kita kita harus kalah. kalah. Kita harus kalah. Oke. Bukan kalah. Kami kalau berpikir aneh-aneh soalnya kak. Pertanyaan pertama. Oke. Tim A, Deng, tim B. deng, deng, deng. Kita tim apa? Kami tim apa? Terserah apa namanya tim kalian? Alpha. Alpha. Kalian beta ya. Kami Bravo. Tim Alpha dan Bravo ini hadiahnya gas LPG ya. Oke. Lumayan Kilogram ya. 100 kilogram. Lumayan. Oke. Oke. Pertanyaan untuk tim A dulu. Tim kalian. Ya oke, tim A ya. Kita Alpha pada. Ditanya tadi apa? Suka-sukanya. Berapa dong? Bravo. Berapa? Tidak Alpha dan tidak Bravo. ada. Tidak A, tidak B, tidak berapa. Oke. Oke. Udah kayak menteri dia. Penyanyi yang sering gak sadar diri. Penyanyi yang sering gak sadar diri. Judi. Ini luar negeri, dalam negeri. 4. Gak ada dulu. Ini kayak rasa Oh nggak ada klub gitu ya. Ini plesetan bukan? Iya, komedi. Penyanyi yang nggak sadar diri, pingsan. Pingkan Mambo. Siapa? Pingkan mau. Pingkan Mambo. Pingsan Mambo. Pingsan Mambo ya. Mambo. Aku baik coy. Oke, kalian.
Mampus. Biasanya kita kalah ini. Nggak usah. Kita Hidup kalah. Penyanyi luar negeri yang susah nelen. Mampus. Ambeien deh kali. Penyanyi luar negeri yang susah nelen. Susah banget. Selek. Apa? Bengek. siapa? Udah meninggal kan? Nggak bisa makan. Nggak tahu? Nggak Ya. tahu. Almarhum Michael Jackson nggak? Enggak. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Seret. Seret. Ya Allah, Kurang minum jadi Rani seret. Aduh, Seret. parah plesetannya. Kosong. Seperti biasa. Dia pilih. Oke. Dia pilih pertanyaan nih. Bukan, enggak. Ini random. Oke. Wakil presiden yang sering nonton streaming. Wakil presiden istri nonton streaming. Wakil presiden streaming. Siapa aja nama wakil presiden? Aku nggak hafal cuy. Aduh. Yusuf Kala. Dia sering nonton streaming. Wakil presiden yang sering nonton Aku cuma streaming. tahu yang terakhir Yusuf Kala emang. Iya, Yusuf Kala siapa nih? B. Habibie pernah jadi wakil nggak sih? Siapa ya wakil? Aku nggak hafal cuy. Wakilnya Soekarno siapa? Bung Hatta. Hamengkubuwono. Soekarno Hatta ya, Bung Hatta. Soekarno itu nama iya Hatta. Oi, itu pertanyaan mereka. Kenapa kalian Oh, mikir? kami nggak boleh mikir. Enggak. Ya udah deh. Nggak mau capek. Oke, nyerah. Lempar lah ke sana. Belajar Nggak capek boleh, mikir. Pak. Oke lah. Ayo, siapa aja nih nama wakil presiden kita tidak hafal. Oke, nyerah ya. Nyerah Hatta. ya. Tunggu. Hatta. B. Habibie. Hatta. Hah? Hatta. Hatta Sinta dan Lintar. Tata. Bareng Tata. Jelek gak apa-apa. Asal banyak duitnya. Yang penting apa? Hatta dan Tata. Apa dong? Apa nih? Oke lah. Gak tahu ya. Budi streaming. Wakil presiden yang sering nonton streaming itu adalah Muhammad Yusuf Kala. Astaga. Padahal tadi udah disebutin ya Yusuf Kala kan. Muhammad YouTube Kala itu tidak pernah streaming. Yang suka streaming. Yang suka Streaming. streaming. YouTube Kala. Muhammad Ya, YouTube Enggak kompeten. Kala. Enggak kompeten soalnya streaming enggak selalu dari YouTube, coy. Bener. Enggak penting juga. Enggak kompeten. Tolong dong ya pertanyaannya. Muhammad YouTube Kala. Oh, Kalian masih nol ya? dua telur Nah, besar. ini sekarang untuk kalian ya. Oke. Oke. Binatang apa yang paling jago berenang? Ayo tim Alfa segera. Apa ya jago berenang? Ikan. Binaragawan. Binatang. Tahu, binatang lo. Yang sering nyakitin. Binatang apa? Binatang gawan. Binatang yang sering nyakitin. Binatang apa yang Buaya. jago Ikan. berenang? Buaya. Ikan. Binatang apa yang jago berenang? Ikan. Emang ikan nggak bisa berenang? Yang jago berenang. Yang jago loh. Ya. Apa yang jago? Ikan. Ikan kan jago. Jawabannya apa? Ikan. Ikan. Ini plesetan Nggak, atau gimana? ini nama penyanyi. Ini asli. Belum Oh, masih aku tahu. cari. Ini nama penyanyi atau gimana? Enggak. Nama Iya. binatang kan? Ini Binatang apa yang jago berenang? Ikan. Sejelas ikan. Udah itu jawabannya. Iya. Salah. Yang benar itu Nggak usah jawabannya. ngegas pak, bilang salahnya pak. apa? Yang benar itu jawabannya bebek. Karena ikan itu nggak berenang, dia menyelam. Oh. Bebek yang bisa berenang. Berenang ya. Berarti dia pulang Salah, salah. Bebek itu mengapung, bukan Iya berenang. benar-benar bebek itu mengapung, bukan Iya, berenang. Enggak kan dia berenang. Iya, salah. Berenang itu kadang nyelam, kadang muncul, kadang nyelam, kadang Iya. muncul. Oke. Oke. Lewat mana? Masih nol ya. Lewat mana nanti lewatnya? lewat atas kita hajar. Kunci apa yang bisa bikin orang joget? Kunci gitar. Kunci Apa apa yang yang bisa bikin orang bisa bikin orang joget? Joget.
Kunci gitar bisa juga, kunci gitar. Jawabannya kan. Ayo dong, apa kayak kalian diskusi kayak ambil buku gitu kan, baca. Boleh buka Google. Enggak dong. PHP lu. Kunci apa yang bikin orang joget? Kunci Apa Pin? Kunci gitar bisa bikin orang joget. Kunci bahagia. Kunci apa yang Kunci bisa bahagia. bikin joget? buka Google dia. Cara sinyal. Itu jawabannya plesetan apa gimana sih? Plesetan. Plesetan ya? Oke, nyerah. 5, Beneran ya? 4, Kalau plesetan 3, 2, Kayaknya kita kurang kreatif. kunci yang bisa bikin orang joget itu adalah kunci-kunci hotahe. Ya Allah, judul film kan. Nggak joget, aku nggak joget. Nggak joget, Tapi aku kalau dengar kunci-kunci hotahe itu bukan mau joget tapi mau membunuh. Oke lah. Ini paling mudah. Mungkin kalian tahu. Ini kesempatan untuk kalian menyamakan kedudukannya. Oke. Dan ini paling mudah sekali. Kalau nggak dapat Oke. kita bego. Ya, rebutan. Penyanyi luar negeri Kesel kali deh. yang suka naik sepeda. Naik sepeda. Kalau ini nggak tahu, udah. Michael Jackson. Michael Jackson. Pertanyaan untuk tim. Enggak. Tapi rebutan, apa? enggak. Kan rebutan tadi katanya. Michael Jackson bukan? Michael Jackson. Memang kalian tidak ada kreatifnya ya. Tunggu aku pikirkan. Kalian itu produk cerminan kreativitas. Sepeda. Artis apa luar negeri nih ya yang suka naik sepeda? Kami taunya artis apa yang Sam Smith. Udah nggak tahu Michael Jackson. Nggak tahu. Michael Jackson. Jawabannya Selena Gomez. Gowes dia coy. Oke, ini rebutannya. Ini pertanyaan. Oke. Ini hanya orang kreatif yang mungkin bisa jawabnya. Apa? Menurut kalian apa itu cemilan? Cemilan. Makan. Cemilan itu pengganjal perut kalau lagi lapar nggak pengen makan berat. Salah. Panjang. Cemilan. Cemilan. Sesuatu yang menggoda. Salah. Cemilan itu Makan. Salah. sebelum 10 kali ya. Bisa jadi. Cemilan sebelum 10. 9. Cemilan itu apa? Cemilan itu sebelum 10 gitu. Benar. Bener gak sih? Agak kurang tepat, tapi kita benarkan aja setengah ya. Jadi cemilan itu adalah cecuda celapan, cemilan Iya. cemilan. Itu maksudnya tuh gitu. Itu nggak kreatif. Cucunya celaka. Bego. Kalian memang nggak berbakat. Oke Itu lah. nggak kreatif, bego. Itu nggak kreatif, bego tuh. Kok bisa gitu ya? Satu lagi. Boleh. 4 lagi lah, 5. Kan berapapun nggak akan terjadi. Betul yuk. Gak ada duit. Ini kayaknya Elvi bisa jawab. Apa yang pasukan 10.000 itu? Kasih mereka pertanyaan. Apa itu? Apa coba misalnya? Kemarin ada tentara. Ya. Terus. Tentara perang. Ya. 10 orang nih. Hmm. Pergi perang kan ke Vietnam. Ke Vietnam. Jadi mana dong? Thailand. Kita berperang, kita dijajah, weh. Bukan kita menjajah. Bantu. Sosok penjajah, kita dijajah, coy. Bantuin. Ini ceritanya gimana? Kacau kayaknya nih. Iya, banyak ngasih gue random. Enggak, intinya enggak di situ. Ada 10. Cok, musik. Ada 10 tentara nih. Perang lah kan. Tahu kemana, Bo? Terserah kalian lah mau kemana deh. 10 tentara perang. Tentara mana dulu?
ada 10 tentara Indonesia Iya. maju ke medan perang. Iya. Oh, Pas di perang itu ternyata gugur satu. gugur satu. Nah, berapa orang yang kembali ke markas? Tentara Indonesia pergi ke medan perang 10 orang. Hmm. Selama berperang gugur 1. Mhm. Berapa orang yang pulang ke markas? Ya. 1 kali ya yang meninggal kali ya. Satu meninggal. Reza? Iya, yang kembali ke markas 1. Yang meninggal Kan itu kostumnya. Yang meninggal kembali. Enggak. Pas meninggal ya kan? Iya. Ayo gak ke markas lo. Kan kalau tentara Ngapain kalau tentara kan tewas di medan perang, seluruh identitas dia selama di bawah perang kan dikembalikan lagi ke markas. Oh, Oke. belum. Bener nih, bener kan jawabannya kan? Enggak. Jawabannya plesetan. Enggak. Komedi ya, Oh, komedi. komedi. Orang berarti salah dong. Yang ke markas itu Iya. 1009. Karena 91. Bukan. Ini kocak. Iya. Karena kalau tentara Indonesia itu gugur 1. Tunggu 1000. Dan yang ke markas itu 1009. Iya. Sama kayak Kak Ica ya, gagal 1 terus 1000. Ya Allah. Iya, harusnya kayak gitu. Oke lah, sudah jam 9:30 menit. Wow. Oh, ini terbayarkan tadi kan udah telat berapa? Oke. Anything else yang bisa dibilangkan? Nothing. Love yourself semuanya. Oke, Iya. sampai di sini kebersamaan kita di sharing time. Terima kasih Fitri, Kak Reza, Joyce dan Elvi. Bye-bye. Kita masuk ke program acara selanjutnya. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak, babe-babe di kamera. Ditutupin lagi terus ini. Bye. Enggak sampai